Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizka Cahyani dengan NIM 3333220010, kelompok 2, statistika 2. Di sini saya akan membacakan soal tugas mingguan shift 1. Soal yang pertama yaitu seorang petani mengumpulkan panen kentang dengan ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Carilah selang kepercayaan 90% untuk berat rata-rata kentang. Soal yang kedua, diketahui jumlah mahasiswa secara acak sebanyak 500 orang. Di antara 500 mahasiswa terdapat 164 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga. Yang ketiga, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi 2 kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 20 batang. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, cari selang kepercayaannya. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan soal tugas mingguan shift 1 ini melalui software RStudio. Kemudian, saya akan membuka softwarenya. Nah, di sini kan sudah tertampil sintak dari soal tugas 1 mingguan dari statistika 2. Nah, sebelumnya kebetulan saya sudah mencoba terlebih dahulu di software RStudio ini. Maka selanjutnya saya akan merunning sintak tersebut. Saya copy paste ulang ke halaman yang baru. Setelah itu, saya akan merunning. Saya akan klik run soal yang pertama. Sampel size-nya itu sebanyak 30. X-bar-nya itu 25 dan sampel standard deviation-nya itu 1,4. Kemudian saya running yang pertama dulu. Setelah itu kita menghitung margin dari yang error. Di sini sudah saya masukkan sebelumnya atau saya coba terlebih dahulu. Kemudian saya tinggal mengklik run. Kemudian mencari lower dan upper bounds-nya dari soal nomor 1. Low-nya itu 24,5657. Terus kalau high-nya tertampil hasil 25,4343. Setelah itu, soal yang nomor 2. Masukkan sampel size-nya sebanyak 500 dan sampel proportion-nya itu 0,328. Setelah itu, saya run. Kemudian kita mencari nilai margin yang error. Setelah itu, menghitung nilai lower and upper bounds-nya of confidence dalam interval. Tertampil hasil 0,2868486. Setelah itu, kita mencari nilai height-nya. Height
kurang dari P plus margin. Masukin sintaknya, kemudian kita run. Dapatkan hasil 0,3691.514. Setelah itu, kita mengerjakan soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Diketahui sampel size-nya sebanyak 250 dan sampel proportionnya itu 0,08. Setelah itu, kita run ulang soal nomor 3. Soal nomor 3 itu setelah itu di run. Sampel size yang keduanya itu ada 200 dan sampel proportionnya itu 0,075. Setelah itu menghitung margin yang error. Margin kurang dari Q0 dalam kurung 0,975 dikali SQRT P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 per N2 per sampelnya. Proportion per sampel. Kemudian kita mencari hitung lower dan upper bounds of confidence interval. Masukin sintaknya, kemudian di run. Setelah itu run lagi untuk mencari nilai height-nya. Setelah itu didapatkan hasil dari low min 0,04463297 dan yang height-nya itu dari soal nomor 3 0,05463297. Setelah itu saya akan lanjutkan ke software selanjutnya, yaitu software Minitab. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah mencoba terlebih dahulu, didapatkan dari sampelnya itu sebanyak 30, meannya 25.000, standar deviasinya 1.400, SMA-nya itu 0,256. Nah, setelah itu saya akan mencoba ulang di software Minitab dengan memasukkan angka-angka yang terdapat dari soal. Saya klik ulang new. Setelah itu kita pilih yang pertama. Setelah kita buka software Minitab, itu kita pilih basic statis. Setelah itu, setelah memilih basic statis, kita memilih satu sampel T-distribution. Nah, yang sebelah sini. Kemudian kita memilih summarize data, masukin sampel size-nya, yaitu yang pertama 30, setelah itu 25, dan di sini 1,4. Kemudian klik option.
Confidence levelnya yaitu 90. Dan alternatif hipotesisnya itu kita pilih mean, hipotesis mean. Klik OK. Setelah itu didapatkan hasilnya. Sampelnya 30, meannya 25.000, dan standar deviasinya 1.400. SMI-nya 0,256. Kita klik start lagi. Untuk soal kedua, pilih basic, start, kemudian pilih satu proportion distribution, one sample proportion. Kita pilih summarize-nya. Number of event-nya yaitu 164. Number of trials-nya yaitu 500. Setelah itu klik options. Confidence level-nya yaitu 95,0. Terus alternatif hipotesisnya itu hipotesis proportion yang dipilih. Metodenya itu kita pilih extract. Kemudian klik OK. Didapatkan metodenya itu P, event proportion. Exact method is used for this analysis. N-nya itu sampelnya 500, event-nya yaitu 104, sampel proportion-nya itu 0,328 ribu, terus yang sini itu dari confidence level-nya yang dibutuhkan dari sample proportion. Setelah itu ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu kita sama pilih stats, kemudian basic statistics. Kita pilih dua proportion distribution. Setelah itu untuk soal nomor 3 yaitu basic statistics, kita pilih dua proportion distribution. Nah, itu sample proportionnya itu kita masukin di sini, pilih yang summarize data. Setelah itu number of event-nya 20, sampel yang kedua 15, number of trials-nya yaitu 250, sampel keduanya number of trials-nya 200. Kemudian klik option. Nah, di sini sudah tertampil different sample 1 proportion kurang sample 2 proportion. Confidence levelnya yaitu 95,0, hipotesis difference-nya yaitu 0,0, alternatif hipotesisnya pilih difference, test metodenya itu estimate the proportions partly. Oke, kita klik OK. Setelah itu klik OK lagi. Didapatkan hasilnya tertampil dalam software Mintep ini. Proportion where sample 1 sama dengan even. Yang kedua, proportion where sample 2 sama dengan even. Difference P1 dikurang P2. Proportion 1 dikurang P2. Deskripsi dari statistik ini, sampel yang ke-1 bernilai 250, eventnya 20, hasilnya itu 0,080000. Terus sampel 2-nya yaitu sebanyak 200, eventnya 15, hasilnya yaitu 0,075000. Estimasi dari difference-nya yaitu sebesar 0,005 dari 95%. Normal approximation, z-value-nya 0,020, p-value-nya 0,843, dan Fisher exact-nya itu p-value 0,82. Setelah itu kita save.
Nah, jika sudah tertampil dari software Minitab dan software RStudio, sekian dari saya yang bisa diinterpretasikan melalui software keduanya dari 3 soal mingguan yang diberi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teh.